Sampai pada hari ini Tuhan, kami tetap merasakan kasih pertolongan Tuhan. Kami tidak kurang apa-apa, dan kami saat ini datang Tuhan mau memuliakan Engkau karena kebesaran kuasa-Mu, mau mengagungkan Engkau Tuhan, karena benar-benar Tuhan Engkau ada, Engkau tidak biarkan, Engkau tidak tinggalkan kami Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa, kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Kami terlalu yakin segala persembahan puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, semuanya Tuhan Engkau telah menerima dengan baik. Dan saat ini Tuhan, kami mau siap mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Mari kiranya Engkau tolong sucikan hati dan pikiran kami semua, agar kebenaran firman-Mu Tuhan tidak lalu dengan sia-sia, tapi boleh akan tepat dalam hati kami semua, di mana kami mau pakai Tuhan semasa Engkau berikan kesempatan kami hidup di dunia ini Bapa, agar di dalamnya Tuhan kami boleh capai apa yang semua Engkau telah janjikan bagi kami, kemenangan-kemenangan yang ada di dunia ini, istimewa kemenangan yang kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kami Tuhan. Itulah kerinduan kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua dengan kuasa-Mu, agar Tuhan semua Tuhan kami boleh merasa kemenangan surga yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba
tidak punya kuasa sedikit juga pun Tuhan, tapi hamba percaya hamba sebagai utusan-Mu yang Engkau berikan Tuhan. Hamba percaya ada kuasa-Mu yang bekerja, Engkau yang berfirman semua ini, biar kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Kami terlalu yakin semua penghalang-penghalang Tuhan Engkau sudah singkir tempat ini, terlebih dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah akan nama-Mu Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa. Kami sudah berdoa, kami ucap syukur, kami bersiap mendengar kebenaran firman-Mu, bahkan kami siap menerima semua kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Dengan semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa baiknya cinta Tuhan, betapa baiknya kasih Tuhan terhadap kita kembali sampai kita boleh berkumpul beribadah saat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau datang hari ini, datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa Dia sudah tolong kita kembali sepanjang minggu yang sudah, sampai kita boleh berada, boleh beribadah bersama-sama pada hari ini. Kita boleh membilang terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah jadi kesehatan kita. Dan hari ini kita datang beribadah, kita mendengar kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak gampang dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Karena di hari-hari ini firman Tuhan sedang digenapi. Amin saudara. Melihat situasi dunia yang ada ini, firman Tuhan sedang digenapi. Itu sebabnya saudara sekalian kita harus datang beribadah supaya kita ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Kalau tadi kita boleh dengar bersama, cari apa di dalam dunia, cari dunia itu gampang sekali mau binasa. Kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan, memang mau binasa. Saudara sekalian, dan kita tahu namun kekayaan kita berlimpah-limpah. Saudara sekalian, tapi itu hanya sekejap, saudara sekalian, manakala kita dipanggil Tuhan semua hamba, saudara sekalian, dan bukan membawa satu kemenangan, tapi membawa kita pada kebinasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita boleh melihat, saudara sekalian, dari zaman nabi-nabi sampai pada hari ini, saudara sekalian, kita boleh melihat kebenaran-kebenarannya. Mereka menjalankan tugas-tugas yang ada, yang diperintahkan oleh Tuhan bagi mereka luar biasa. Saudara sekalian, betapa hinanya yang terjadi. Tidak ada yang terdengar bahwa para nabi atau rasul itu, saudara sekalian, berjuang karena kepentingan pribadi mereka atau kepentingan kehidupan mereka, tapi kepentingan dunia yang ada, yaitu keselamatan bagi manusia yang ada di muka bumi itu. Muka bumi ini. Itu sebabnya saudara sekalian, mereka berjuang tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal hina, tanpa mengenal ejekan dan sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang kita harus ingat. Mereka menjalankan tugas dengan begitu luar biasa. Sekali lagi penuh dengan penderitaan, penghinaan, saudara sekalian. Darah karena untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Dan setelah kita mengenal semuanya, kita ya saudara sekalian mengenal Dia, mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita boleh berada di dalam kemenangan. Jadi tinggal kita lah. Namun demikian saudara sekalian, setelah kita melihat situasi dunia yang ada ini, sesungguhnya berapa banyak yang tidak mengakui dan tidak menghargai, tidak mencintai saudara sekalian, tapi itulah firman Tuhan. Banyak yang terpanggil.
sedikit yang terpilih. Itu banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Belum lagi yang tidak terpanggil. Jadi saudara sekalian sungguh luar biasa. Manusia saudara sekalian akan menuju pada hukuman yang kekal. Saudara, mari kita lihat saudara sekalian firman Tuhan dalam Yohanes 18 ayat 19, 20 dan 21 dan 22, 23. Yohanes 18 ayat 19 mulai. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Ayat 21, mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Jadi kita boleh melihat penderitaannya Yesus menyampaikan berita-berita ini. Bukan kesenangan dia, bukan keuntungan dia, tapi keuntungan kita manusia yang ada di dunia. Tapi kita boleh melihat kehinaan yang ada. Jadi saudara sekalian, kalau kita merenungkan semua itu bahwa sesungguhnya kita harus patuh dan taat kepada Tuhan. Saudara sekalian, karena dia telah menderita kehinaan seperti itu demi saya dan saudara. Dan bukan hanya dia, saudara sekalian, kalau kita lihat dalam Kisah 23 ayat 2, tetapi imam besar Ananias menyuruh orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Jadi saudara sekalian, kita boleh melihat penderitaan dan kehina-hinaan para tokoh-tokoh Alkitab, saudara. Jadi bukan senang mereka berjuang ini demi untuk keselamatan saya dan saudara. Jadi tinggallah saya dan saudara. Sekali lagi saudara sekalian saya baca, tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulutnya. Kenapa mereka tampilkan mulutnya, tampar mulutnya? Karena dia menyampaikan berita-berita keselamatan. Bukan berita-berita penderitaan, tapi keselamatan. Tapi itulah dunia yang penuh dengan kejahatan. Kita melihat saudara sekalian 1 Raja-Raja 22 ayat 24. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana, ditamparnya pipi Mika serta berkata, Mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Semua ini penghinaan yang terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab. Kita lihat Yeremia 20 ayat 2. Lalu Pasur memukul Nabi Yeremia dan memasangkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Saudara sekalian, inilah penderitaan-penderitaan yang kita boleh baca, kita boleh renungkan semuanya ini. Mereka semua penuh dengan kehinaan. Tokoh-tokoh Alkitab. Kalau tokoh-tokoh pemerintah itu saudara sekalian betapa mulianya. Mereka hormati, mereka segani, mereka tunduk. Tetapi saudara sekalian, tokoh-tokoh Alkitab inilah kehinaan mereka. Saudara sekalian, jadi kita boleh renungkan semuanya itu. Karena siapa? Karena saya dan saudara.
karena manusia yang ada di muka bumi ini, karena dunia ini, mereka menyampaikan semua berita-berita seperti itu. 1 Tawarik 36 ayat 15. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka, ayat 2 Tawarik ayat 36 ayat 16, dia berkata, tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Saudara sekalian, inilah saudara sekalian manusia yang ada di dunia ini. Mereka, saudara sekalian, Tuhan telah kirimkan para nabi menyampaikan berita-berita ini, saudara sekalian, tapi mereka hanya mengejek, mengolok-olok, saudara sekalian. Itu sebabnya, saudara sekalian, Tuhan tidak memberikan satu keampunan bagi setiap orang yang melakukan hal yang demikian. Tidak ada pemulihan. Sebab mengolok-olok, saudara sekalian, utusan Tuhan dan mengejek nabi-nabinya. Wah, luar biasa. Luar biasa kalau kita boleh renungkan semuanya ini. Barang siapa, Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kalau siapa yang menolak perintah Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan sampaikan semuanya itu, tidak menghargai semuanya itu, Alkitab bicara, Yesus berbicara, dorang so ada hakim, saudara sekalian. Di situ dia berkata, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita boleh sampaikan kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, dan mereka tidak mau sadar, tidak mau mengerti, saudara sekalian, mereka sudah ada hakim yang akan menuntut sebentar pada akhir zaman. Dan yang kasih itulah kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, agar kita boleh mengerti dan kita boleh mengetahui di mana, saudara sekalian, kita melangkah berbuat hal yang tidak berkenan. Kita sudah ada hakim, yaitu firman Tuhan yang sudah melarang bagi kita, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Sudah ada hakim, yaitu firman Tuhan, saudara sekalian, akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Orang yang mendengar segala firman-Ku, orang yang tidak mendengarkan, Ulangan 18 ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan Nabi itu, demi nama-Ku, daripadanya aku, demi namanya. Kami ulangi, orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan Nabi itu, demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut bertanggung jawab, saudara. Jadi saudara sekalian, ini Allah berbicara, orang yang tidak mendengarkan firman-Ku. Guru besar itu adalah Tuhan, yang akan diucapkan Nabi itu demi nama-Ku. Saudara sekalian akan dituntut, saudara sekalian bertanggung jawab. Saudara sekalian, kalau kita boleh melihat di sini, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya Tuhan akan tuntut semua sebentar, saudara sekalian, pada akhir zaman, pada pengadilan yang terakhir. Tuhan akan bertanya, mengapa engkau mengolok-olok putusan Allah? Mengapa engkau menghina segala firman-Nya?
Dia akan tuntut semuanya. Mengapa engkau tidak taat kepada Tuhan? Mengapa engkau anggap remeh firman Tuhan? Mengapa engkau tidak setia kepada Tuhan? Akan dituntut saudara-saudara sekalian kepada setiap manusia yang ada di muka bumi ini, yaitu tentang hal-hal yang demikian saudara sekalian. Itu sebabnya dia berkata, barang siapa kalau aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut bertanggungan jawab. Jadi apa yang kita perbuat di dunia ini, saudara sekalian, yang tidak mau menghargai Tuhan, tidak mau mentaati Tuhan, akan dituntut bertanggungan jawab. Tuhan akan bertanya semuanya. Sebagaimana yang saya katakan, mengapa saudara sekalian kalau Tuhan akan tuntut, dia berkata, mengapa engkau mengolok-olok utusan Allah, mengapa engkau menghina firman-Nya, akan dituntut semuanya. Mengapa engkau anggap remeh dengan firman-Nya, mengapa engkau tidak takut dengan Tuhan, maka mengapa engkau berpesta pora di dalam kemabukan-kemabukan yang ada. Saudara sekalian, akan dituntut oleh Tuhan. Dan semua perbuatan manusia yang ada di dunia ini, semua kamera dari Allah sudah berada untuk saudara sekalian menyimpan semuanya. Yang menjadi pengadilan, yang menjadi perbuatan itu, saudara sekalian, bagi manusia yang ada ini, Tuhan akan tuntut sedemikian rupa. Jadi saudara sekalian, itu yang kita harus tanggung jawab semua. Kenapa engkau tidak taat? Kenapa engkau tidak setia? Sedangkan firman Allah yang Allah sampaikan itu membuat engkau senang, membuat engkau bahagia, membuat engkau sejahtera. Mengapa engkau tidak taat? Hal seperti itu, saudara, itulah yang menjadi satu pertanyaan jawab kita kepada Tuhan. Tuhan akan bertanyakan semua itu kepada kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena semua yang kita berbuat yang melanggar perintah Tuhan, dia katakan bahwa mereka sudah ada hakimnya. Mereka sudah ada hakimnya, itu firman Tuhan yang mencatat semuanya, yang saudara sekalian melihat semuanya seperti itu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berada di dalam Tuhan, kita sudah kenal Tuhan. Mari kita taat dengan Dia, karena kehidupan ini hanya sementara. Saudara sekalian, kita setia dengan Dia. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan. Kalau toh kita sudah sampaikan semua kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita, saudara sekalian, orang tua kita, dan mereka tidak mau mengindahkan, malah mereka melakukan semua hal yang tidak, biarkanlah itu, mereka sudah ada hakimnya. Amin, saudara. Seperti itulah firman Tuhan yang disampaikan bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat dalam Roma 2:5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi saudara sekalian, murka Allah, hukuman Allah yang adil, saudara sekalian, dia akan nyatakan. Kenapa dia boleh bilang yang adil? Karena ada yang luar biasa, saudara sekalian, menantang tentang Tuhan. Ada yang tidak sabar. Sebabnya dia bilang, dia berkata di sini, dia akan, saudara sekalian, dia akan, hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Yang adil dia akan nyatakan. Kalau orang, saudara sekalian, yang luar biasa, sebagaimana kitab sini mengejek firman Tuhan, menolak putusan Tuhan, saudara sekalian, sudah tentulah besar hukumannya. Amin, saudara. Yang memimpin orang pada perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki, besar hukumannya.
Saudara sekalian, jadi kita mengerti segala apa yang Tuhan telah bicarakan bagi kita tentang firman Allah, kita harus taati, karena sebentar kita saudara akan mempertanggungjawabkan semuanya itu. Baik kata-kata, saudara sekalian, sikap kita, saudara sekalian, kita harus taat dengan Tuhan, sebab saudara sekalian betapa besarnya kasih kemurahan Tuhan bagi kita. Kalau kita itu selamat, saudara sekalian, bahwa sesungguhnya kemenangan yang kekal yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Sebab itu saudara sekalian, para nabi-nabi yang menyampaikan semua itu, bahkan para rasul, saudara sekalian, bagaimana yang kita baca itu, saudara, ditampar mulutnya, dihina, dipukul dan sebagainya. Mereka tidak hiraukan semua itu karena mereka tahu hidup dunia sementara, dan mereka tahu ada tempat yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Saudara sekalian, tetapi bagi kita ya, tak kira kalau semua tampar dibunuh itu dia sementara firman Tuhan ada. Sobat timbang baik-baik itu dia. Tapi di sini kan belum ada. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berjaga, selalu ingat kebenaran firman Tuhan, kita selalu ingat petunjuk Tuhan, supaya kita selamat. Sebab mencari selamat itu penderitaannya hanya seperti itu, bukan mau keluar suar tidak tahu diri. Saudara sekalian, mencari keselamatan hanya mau keluar air mata. Itulah kita mencari Tuhan. Sebab banyak tantangan untuk mengkorbankan perasaan kita. Saudara sekalian, itu sebabnya saudara sekalian, bukan suar, bukan lala, tidak, tapi hanya air mata yang keluar kalau kita mencari Tuhan. Seperti itu. Kita lihat Yesaya 14 ayat 11. Firman ini saudara sekalian saya senang mengulangi, karena itu merupakan satu hal yang luar biasa bagi kita kalau kita tidak mentaati. Saudara sekalian, Yesaya 14 ayat 11, dia berkata, ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahan dan bunyi gambus-gambusmu. Jadi ke dunia orang mati, jadi orang mati yang ada di dunia ini, saudara sekalian, bukan hanya di daerah ini atau di negara kita ini, tapi dia katakan ke dunia orang mati, seluruh dunia saudara sekalian itu orang mati. Tuhan sudah turunkan itu kemegahan dan bunyi gambus-gambusnya. Sekarang Tuhan memperlihatkan saudara kamera yang Tuhan buat saudara sekalian di dunia ini, dan memperlihatkan bagi orang-orang yang akan dihukum oleh Tuhan. Saudara sekalian, ke dunia orang mati sudah diturunkan kameramu, kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Tuhan suka turun. Dia suka lihat di dunia ini, orang mati yang ada di dunia ini sudah ditampung saudara sekalian, yang saudara sekalian Allah memperlihatkan kemegahan mereka, kemegahan yang tidak mengenal Allah, bersorak-sorai tentang dunia. Saudara sekalian, Tuhan kasih lihat semua, saudara sekalian, apa saudara yang mereka perbuat, ketidaktaatan, tidak kesetiaan, saling membenci dan sebagainya. Tuhan kasih lihat semuanya bagi manusia, saudara sekalian, yang sudah diturunkan yang sudah saudara sekalian berada di dunia orang mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya saudara sekalian, kalau kita berbuat suatu hal, sebentar Tuhan akan perlihatkan kepada kita. Sebagai orang kaya dan Lazarus itu, Tuhan kasih lihat orang kaya itu Lazarus, dan Lazarus lihat orang kaya dalam penderitaan. Tuhan kasih lihat, menurut Alkitab, orang-orang percaya dan takut akan Tuhan melihat penderitaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara sekalian, itu kata firman Tuhan, saudara. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus berjaga. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidur.
Bisa bayangkan saudara kalau ulat-ulat itu sudah taruh kita ke tempat tidur. Saudara sekalian bisa bayangkan kalau ulat-ulat itu satu ekor saja ulat ada kita ke tempat tidur, pasti kita tidak bisa tidur, atau kita akan bunuh karena geli atau takut dengan ulat itu satu ekor saja. Tetapi di sini dia boleh berkata, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapis tidurmu, sebagai lapis di tempat tidurmu. Tuhan sudah taruh itu ulat-ulat, saudara sekalian, dan saudara sekalian, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Saudara sekalian, cacing-cacing sebagai selimutmu. Jadi bisa bayangkan saudara sekalian, kita boleh merenungkan semua ini. Manakala terjadi di dalam hidup kita, dalam penderitaan jiwa kita ini terjadi, saudara sekalian, kita boleh renungkan bahwa sesungguhnya kalau kita tidak takut dengan Tuhan, tidak bersama-sama dengan Tuhan, saudara sekalian, ini yang kita akan rasakan. Bisa bayangkan, dan bukan hanya 1-2 hari, 1-2 tahun, tapi kekal dan kekal selama pengadilan belum berlangsung. Saudara sekalian, tetap berada dalam hal yang demikian. Setelah selesai pengadilan, maka semua sesuai Alkitab akan dicampakkan ke lautan api. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kita boleh renungkan selalu ini, dan kita berjaga selalu, saudara sekalian, di mana kita mempertahankan Tuhan. Jangan lihat dunia ini, jangan lihat manusia yang ada ini, tapi lihatlah kebenaran firman Tuhan. Saudara, mungkin saudara sekalian, kalau kita hanya melihat manusia yang ada atau jumlah kita yang ada, aduh, soalnya enak mau ibadah ini, kurang berapa orang ini mau ibadah, ya saudara sekalian. Tetapi kita bukan mencari kesenangan yang dunia ini, tapi kita cari keselamatan. Jadi kalau kita taat dengan Tuhan, jangan berbicara dengan orang banyak. Suami istri saja, kalau istri tidak taat, dia tidak bersama-sama dengan suaminya di tempat yang Allah siapkan, dia tempat yang kekal. Kalau suaminya tidak taat seperti itu, tidak ada tempat yang kekal, yaitu kemenangan yang kekal. Dan kadang-kadang kita cuma melihat jumlah orang, aduh, orang cuma sedikit, ini jadi tambah banyak. Tidak ada arti, saudara sekalian. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun kita pergi kemana-mana, dengar KKR dan sebagainya, kalau kita tetap tidak taat kepada Tuhan, tidak ada arti semuanya, saudara sekalian. Kita boleh melihat, saudara sekalian, tekun daripada orang jahat itu kepada Yesus Kristus. Dia hanya membuang kata saja, kasihanilah engkau Yesus yang tidak bersalah apa-apa. Saudara sekalian, dengan hati yang sungguh, dengan duka yang sungguh, Yesus terus menjawab bahwa hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi seperti itu. Jadi ketaatan kita, keyakinan kita dalam Tuhan, jangan kita melihat manusia, apalagi melihat manusia yang lemah, jangan, tapi kita lihat selalu kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat, saudara sekalian, dengan janji-janji Tuhan kepada kita. Mazmur 89 ayat 34. Mazmur 89 ayat 34. Dia berkata, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan ubah. Jadi apa yang dia sudah sampaikan, dia tidak akan ubah. Yang sudah keluar dari bibir Allah, dari bibir Tuhan yang sudah keluar, dia tidak akan ubah. Saudara sekalian, itulah janji Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, kata Yesus Kristus. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku itu kekal.
Saudara yang kasih, mari di akhir zaman ini kita pegang kebenaran firman Tuhan supaya Tuhan selalu menguatkan kita. Kita tidak tahu kapan dan waktu mana kita akan dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu, saudara sekalian, kita tidak tahu. Saudara sekalian, kalau saya merenungkan kehidupan saya sebagai dan suami istri yang sebenarnya saya mati jauh sebelumnya. Istri saya baru 2 anak saja merasakan itu mati. Yang saya harap saya mau hidup lagi karena nafas sudah habis, saudara. Kemudian saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau tinggalkan kami? Dengan sungguh saya berteriak hal seperti itu, maka tiba-tiba dia bernafas. Saudara, itulah mujizat Tuhan. Saya pun seperti itu terjadi dalam diri saya. Saudara sekalian, kalau saya melihat pada saat itu yang saya sudah merasakan bahwa saya mau diangkat oleh Tuhan, ini alam sudah jadi merah, dan saya sadar bahwa saya sudah mati ini. Saya hanya mengeluh kepada Tuhan dalam isi hati saya, Tuhan, kalau Tuhan mesti angkat saya, kembalikan saya di tempat saya di kursi lagun. Sebab saya berbicara kepada Tuhan betapa menderitanya keluarga saya untuk membawa saya ke Pusilagun kalau sudah mayat. Saat itu saja Tuhan pulihkan semuanya itu, sehingga saya merasakan kekuatan yang luar biasa. Mujizat terjadi juga seperti itu, saudara. Jadi saudara yang kekasih, kita tidak tahu kapan dan waktu mana kita akan dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu. Itulah bagi kita, saudara sekalian yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, berjaga-jagalah, berdoalah, taatlah dengan Tuhan. Jangan saudara sekalian kita jadi lemah. Jangan kita dilemahkan oleh orang-orang yang lemah. Biarlah mereka berbuat apa yang mereka mau. Sebab saudara sekalian, sebagaimana Alkitab bilang, mereka sudah ada hakim. Banyak orang berbicara, yang penting kita sekasih penatu firman, tinggal aja. Yang penting anak tahu firman, terserah anak. Jadi seperti itu, ada hakim, saudara sekalian, yang akan memutuskan semuanya. Jadi saudara sekalian, kita harus kuat di dalam Tuhan, dalam mempertahankan Tuhan di akhir zaman ini. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kalau kita melihat 1 Yohanes 4 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 18, dia berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara sekalian, di sini berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau kita ada kasih yang sungguh, saudara sekalian, dia berkata di sini, di dalam kasih tidak ada ketakutan, tidak ada ketakutan. Kalau saudara sekalian kita beralam kasih yang sempurna, dia melenyapkan semua ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin, saudara. Itu firman Tuhan yang tegas bagi kita, mana kita mau melangkah di dunia ini. Kita saudara sekalian, kalau ada kasih yang sempurna, ya saudara sekalian, tanpa kita jelaskan begitu rupa, kita semua sudah mengetahui tentang kasih. Dalam kasih, saudara sekalian, dia berkata tidak ada ketakutan, yang tidak akan takut apa-apa. Kenapa? Karena kita sadar dan tahu kita ada di dalam Tuhan, dan kita melakukan semua kehendak Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan. Jadi kita tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kasih yang sempurna lenyap itu ketakutan. Amin, saudara. Takut itu bimbang. Saudara sekalian, memikirkan hal-hal yang saudara sekalian menakutkan kita dengan bermacam-macam cara. Tanpa kita jelaskan, kita semua sudah mengerti. Berbicara dengan takut, saudara sekalian, tentang saudara sekalian firman Tuhan ini menyelamatkan
Ketakutan mengandung hukuman. Kita lihat melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kalau siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Amin, saudara. Kita praktek firman ini. Bilang firman Tuhan, saudara. Sebab iblis bekerja keras. Selalu kita berdoa, Tuhan, hancurkan kuasa kegelapan. Iblis bekerja keras untuk melemahkan kita. Tapi setelah kita mendengar firman Tuhan, saya praktekkan di tempat-tempat lain. Yang penting sudah selesai itu sudah. Tapi kepada kita saya yakin dan percaya, semua mempraktekkan ini dan semua pasti terus ada perubahan, bertambah dan bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Amin, saudara. Amin. Kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Umat Israel, saudara sekalian, jumlahnya kecil. Negara mereka itu kecil. Tetapi karena mereka umat Allah, tidak ada negara yang berani, saudara sekalian, menghantam mereka. Karena mereka adalah umat Allah. Negara yang kecil, saudara sekalian. Tapi mereka berkuasa karena mereka ada di dalam Tuhan. Begitu dengan saya dan saudara. Namun kita kecil, tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, iblis tidak dapat mengalahkan kita. Amin, saudara. Berjaga dan berdoa. Sekarang akhir zaman, penggenapan firman Tuhan sedang terjadi. Kalau pada waktu itu kita hanya lihat Alkitab, bahwa orang terkemudian terdahulu jadi terkemudian. Orang terkemudian jadi terdahulu. Sekarang sedang nyata di mana-mana, saudara sekalian. Sedang nyata, saudara sekalian. Orang terkemudian barangkali sudah jadi terdahulu. Orang yang datang bertobat yang belum mengenal Yesus, mereka datang, saudara sekalian, dengan sesungguhnya. Dan mereka beribadah melompat-lompat dengan penuh kesukaan. Saudara sekalian, mereka yang sudah terdahulu, kita yang terdahulu sudah kemudian mau ibadah orang paksa, itu yang disebut firman Tuhan. Orang terkemudian dari terdahulu, orang terdahulu menjadi terkemudian. Orang mulia, orang bergembiraan. Jadi sangat berbahaya kalau hal itu terbawa-bawa. Jadi syukur kalau cuma terkemudian, tapi kalau hilang lenyap, saudara sekalian, maka Tuhan akan memperlihatkan semua saudara sekalian apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Semoga dengan firman Allah ini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dengan pengharapan. Dengan kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah, saudara sekalian, dalam pengharapan. Pengharapan yang kita harapkan itu akan terlaksana semua. Jadi itulah firman Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita semua. Taatlah kepada Tuhan, kita di dalam Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kita, dan Roh Kudus yang memimpin kita. Kalau kita sudah salah jalan, Roh Kudus bisik, jangan engkau sudah salah jalan. Kalau kita saudara sekalian membuang kata yang tidak sesuai dengan firman Allah, saudara sekalian, Roh Kudus bilang, jangan engkau berkata seperti itu. Ada Roh Kudus yang memimpin kita.
Jadi saudara sekalian, kalau kita di dalam Tuhan dengan sungguh, Roh Kudus selalu membawa kita pada kemenangan yang kekal. Begitu besar kasihnya Tuhan bagi kita manusia. Setelah kita kenal Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita. Dia jaga, dia pelihara terus sampai kita boleh capai kemenangan yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Jadi itulah kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini semua sudah tertanam dalam hati kita. Dan kita mau pakai, kita mau pertahankan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia berkata seperti anak pujian tadi, cari apa di dalam dunia. Kita harus mencari di dalam dunia supaya kita beroleh pendapatan-pendapatan yang ada dan kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita boleh pakai untuk kehidupan kita dan memuliakan Tuhan. Itu kita mencari saudara sekalian di dalam kehidupan yang ada dalam dunia. Yang sangat bahaya di sini yaitu kita mencari dalam dunia dan kita sudah tidak mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyi satu kor, kita mau masuk di dalam doa.